Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisra Madasari, NPM 21220716. Baiklah Ibu, di sini saya akan menampilkan kasus A tentang anemia. Menyaksikan. Selamat siang, Mbak. Siang, Bu. Maaf, Mbak, apakah ada yang bisa saya bantu, Mbak? Di sini saya ingin melakukan pemeriksaan aja, Bu. Pemeriksaan ya. Baiklah Mbak, sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita pendataan terlebih dahulu ya Mbak. Sebelum nanti Mbak diperiksa di dalam sama bidannya ya Mbak. Iya, Bu. Baiklah, atas nama siapa? Intan, Bu. Baiklah Mbak Intan ya. Umurnya berapa Mbak Intan? 22 tahun, Bu. 22 tahun. Asalnya di mana Mbak? Tinggalnya? Bengkulu, Ibu. Bengkulu ya. Iya. Baiklah. Kita tensi terlebih dahulu ya Ibu. Iya, Bu. Kita ukur suhunya. Baiklah Ibu. Kita melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya Ibu. HB-nya berapa? Iya, Maaf ya, Bu. Ibu, saya lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Baiklah Ibu, kita sudah melakukan pemeriksaan. Hasilnya berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan tadi, wajah Ibu tampak pucat ya Bu, skleranya juga pucat. Iya, Bu. Tekanan darah Ibu 90/60 mmHg. Itu termasuk rendah ya Ibu, tensinya. Suhu Ibu 36 Celcius, tidak panas ya Bu. Nadi Ibu 83 kali per menit. Pernapasan 20 kali 3 per menit. Tadi kita sudah melakukan pemeriksaan laboratorium ya Ibu. HB Ibu dapatkan 9,2. Itu termasuk HB rendah ya Bu. Baiklah Ibu, di sini saya akan melakukan KIE tentang anemia. Anemia pada remaja. Apakah Ibu bisa membaca di layar Ibu? Bisa, Bu. Sudah terlihat ya Bu? Iya, Bu, sudah terlihat. Baiklah Ibu, saya akan menjelaskan tentang anemia. Anemia itu adalah keadaan di mana kadar hemoglobin kurang dari 12. Normalnya itu 12. Nah, Ibu tadi itu hemoglobinnya 6,2. Jadi kalau kurang dari 12 itu rendah ya, Bu. Iya, Bu. Anemia itu disebut juga itu Bu, apa kurang darah kalau bahasa itunya bahasa biasa sehari-hari. Kalau mengapa wanita lebih mudah terkena anemia? Yang pertama itu karena wanita membutuhkan zat besi 2 kali lebih banyak daripada pria karena mengalami haid setiap bulannya dan akan kehilangan darah pada saat melahirkan. Yang kedua itu wanita umumnya kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi seperti daging, ikan, hati, tempe, sayuran berwarna hijau tua, kacang-kacangan serta tumbuhan. Zat besi dibutuhkan tubuh untuk memproduksi darah dalam tubuh. Ada di sini ada juga tanda-tanda anemia. Yang pertama itu ada ibu sering merasa letih, lesu, lemah, lelah, dan lunglai seperti pusing-pusing pas mau berdiri agak pusing, kepala serasa pengen jatuh gitu. Itu tanda-tanda anemia juga. Anemia juga disertai dengan pusing, mata berkunang-kunang, tangan dan muka, tangan dan kelopak mata bagian dalam pucat, sering mengantuk. Di sini juga ada tentang bahaya anemia. Pada anak dan remaja, biasanya anak itu menjadi kurang cerdas, semangat belajarnya itu menurun, mudah terserang penyakit, pertumbuhan tubuhnya juga terlambat sehingga tinggi badan tidak maksimal. Itu untuk anak-anak. Bahaya anemia juga ada Bu, untuk ibu hamil pada saat menyusui juga ada. Yang pertama itu dapat menimbulkan perdarahan sebelum dan sesudah melahirkan. Yang kedua itu berat badan bayi yang dilahirkan rendah. Bisa juga mengakibatkan kematian pada ibu.
Juga pada ibu menyusui dapat menyebabkan jumlah ASINya dan kualitasnya menurun. Jadi ASINnya tidak begitu banyak. Pada wanita biasanya anemia itu daya tahan tubuhnya menurun, kebugarannya juga menurun, kemampuan bekerjanya juga menurun. Jadi sering lelah gitu kalau kerja. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara pencegahan anemianya. Yang pertama itu makan makanan yang mengandung zat besi. Yang pertama itu ada sayuran yang berwarna hijau tua, yaitu daun seperti daun kangkung, daun singkong, bayam, sawi. Nah, itu bisa dikonsumsi ya, Bu. Itu juga nyarinya juga nggak begitu susah. Kalau makanan hewani itu seperti ikan, daging, hati ayam, telur, itu bagus ya, Bu. Yang ketiga itu ada kacang-kacangan seperti tempe, kacang merah, kacang hijau, kacang panjang, buncis. Itu baik juga untuk mencegah anemia, menguranginya. Juga ada buah-buahan seperti jeruk, pepaya, rambutan, dan belimbing. Yang terakhir itu biasanya nanti kita akan kasih Ibu tablet penambah darah ya Ibu. Itu nanti diminumnya 1 tablet itu 1 minggu untuk mencegah anemia. Untuk mencegah anemia ya Bu. Itu diminum pada saat Ibu selama haid. Pada saat haid itu nanti Ibu minum. Kalau enggak haid juga enggak apa-apa sih Bu. Diminum seminggu itu 1 tablet. Baiklah Ibu, itulah penjelasan dari saya. Apakah Ibu sudah mengerti Bu? Mengerti, Bu. Baiklah. Baiklah Ibu, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih ya Bu atas kerjasamanya. Nanti saya kasih obat ya Bu. Iya, Bu. Terima kasih Bu. Ya, Baiklah, sama-sama, Ibu. baiklah itulah saja KIE tentang anemia pada remaja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.